tahu. Kau itu Gereja bicara Katolik itu sudah melewati sejarah. berbagai sejarah 2000 tahun, biar kau tahu. Jadi bukan kau lebih tahu daripada gereja Ini Katolik. debat kok mengkritik tokohnya ya, aneh. Iya, makanya. Kalian datang Bukan jualan wow, obat. ini, ikut Kalian ini. datang jualan obat soalnya. Kami bisa membuktikan dan Bukan, menyajikan jangan data. Dengar. Nggak usah kita layani si Jumat. Dengar. Diam aja kita. Nggak usah kita Yohanes layani. 21 nomor 24 nomor 25 bukti akurat bahwa bukan murid Yesus yang menulis buku Yohanes itu. Kalian bisa membaca kan? Kalian masih punya sisa-sisa otak di kepala. Kenapa nggak dipakai sih? Hah? Pakai dong sekali-sekali. Bahwa bukti akurat buku Yohanes itu, karangan Yohanes itu bukan tulisan murid Yesus, berdata dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Nah, ini si Sode yang so tahu ini baru ku kirim kau ke perpustakaan. Sadar kau sekarang. Kau masuk ke sini, doktrin bahlulmu itu tidak berlaku, ngerti tidak? Hah? Coba kau baca tuh. Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca di hadapan saya sekarang. Habis itu kau tunjukkan bahwa yang menulisnya itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Sentul juga biji matamu nanti. Bercanda. Ayo. Diskusi itu jangan mendogma. Gak boleh kau mendogma di sini. Di sini kau sedang berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam yang akan mengantar kalian kepada keadaan waras, meninggalkan kegilaan menyembah anak orang. Paham? Itu dogma bukan? Itu dogma bukan? Bukan dogma. Ini logika yang dipakai berdasarkan dengan pewahyuan dan naluri ini. Naluri dan akal yang kita pakai. Sekarang ketika Anda mengatakan dogma, dogma itu adalah sesuatu yang dipercayai yang tidak sesuai dengan akal, rasio. Paham? Sekarang siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian pengikut Paulus yang bisa membaca Yohanes 21 nomor 24 dan 25 di sini? Siapa? Siapa di antara kalian dua orang ini yang bisa membaca Yohanes 21 nomor 24 dan 25? Menjatuhkan orang. Ya, silakan. Silakan Anda bacakan. Berani enggak? Berani enggak kau baca? Lelah. Ya nggak bisa, memang nggak bisa. Dogma tidak bisa diperdebatkan, Cahayu. Kalian itu manusia pelahap dogma. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 1:19, tugas Paulus beserta roh jahat yang masuk ke dalam dirinya itu adalah mematikan akal pengikutnya. Gak boleh kalian berakal. Kalau bahasan Kristen, orang Kristen tidak boleh pakai akal. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya orang Kristen membahas kekristenan pakai akal. Gak boleh. Kapan dia menggunakan akal, dia bisa keluar dari Kristen. Di sini tidak dibutuhkan self proclaim. Di sini Kau baca Yohanes 1, Kau baca Yohanes itu. Baca Yohanes 21. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Kalau kalian mau waras silakan. Tapi kalau kalian tetap mau gila kayak sekarang menyembah manusia, tidak usah kau baca. Kalau kau tidak gila, ngapain kau nyembah Yesus? Ngapain kau nyembah Yesus? Markus 5 hanya orang gila yang menyembah Yesus. Di mana tertulis dalam Al-Quran bahwa yang menyembah Allah itu adalah orang gila? Di mana? Di mana? Di dalam Bibelmu Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Paham? Paham? Markus 3 nomor 10 nomor 11, roh-roh jahat yang menyembah kepada Yesus. Paham? Nah sekarang roh apa yang merasuki kalian? Roh apa yang merasuki kalian sampai kalian juga menyembah Yesus? Roh apa? Orang gila itu. Roh apa? Roh apa? Buka Yohanes 16 ayat 23 dan 4. Roh apa yang merasuki kalian sampai kalian menyembah Yesus? Ayo. Karena Markus 5, orang yang menyembah Yesus ternyata orang kerasukan setan. Ayo. Dasar menyembah Yesus Yohanes 16 ayat 23 dan 4. Oke, saya baca ya. Oke, baik. Yohanes 16 berapa tadi? Ngomongkan cuma ya kan. Oke, saya bacakan sama Anda. Saya bacakan. Saya punya kitab. Saya punya kitab. Malah dia sembuh ketika menyembah Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi berterus terang memberitakan Bapa. Lah, ini lagi ke bahasa kan, lari-lari terus.
Kan kuda kita lari lagi. Emang itu harus sumbernya dari sana. Bukan menurut perspektif Islam. Sekarang yang kau sembah yang mana, Yesus atau Bapak? Dua-duanya itu tidak bisa dipisah. Berarti sembahmu, jadi sembah. Iya udah. Jadi sembahmu dua. Bukan dua, satu. Ya yang mana kalau satu Bapak atau Yesus? Itu satu hakikat. Satu kesatuan. Jangan memaksa orang sesuai keinginanmu. Pakai bahasa Indonesia. Jangan memaksa orang sesuai keinginanmu. Jangan, nggak maksa. Kamu harus memilih, bukan saya memaksa. Kau harus memilih. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ada Bang Jumat naik. Silakan Bang Jumat, terusin lagi. Udah Pak, ini kena laporan tadi. Ya, ini si Dika ini kayak gugup, diam aja dulu kamu. Saudara Sude, kau pakai otak dulu kau. Jangan gigi besar kau itu yang kau lebih kedepankan daripada otakmu. Di sini yang mengabulkan doa siapa? Kau layani sudah. Yang mengabulkan di sini siapa? Yang mengabulkan doa di situ siapa? Hah? Manusia kok nggak pakai otak. Mulut lebih besar daripada otak. Cuma malikin nasi itu apa artinya cuma? Ini kenapa masih dipertahankan monyet satu ini sih? Enggak malikin nasi itu apa artinya? Turunin ini sih menggonggong terus ini ya Allah ya Karim. Nah gitu dong. Aturan main juga Yesus itu sudah jelas. Sude, yang mengabulkan doa berdasarkan Yohanes tadi itu siapa? Bapak, dah. Bukan Yesus kan? Aturan main ada dibikin. Tidak sah doa seseorang kalau tidak berdoa atas nama Yesus. Iya tahu. Orang Yahudi harus berdoa melalui Yesus. Maksudnya itu urusan mereka Yahudi. Sabar dulu. Kristus. Kamu nggak masuk di sini. Kau jangan merasa. Dengan agama Yahudi. Kamu jangan merasa. Justru kau itu siapa? Kau itu siapa? Saya pengikut Kristus. Dari mana kau mengatakan kau pengikut Kristus? Menjatuhkan lawan lagi kan? Dari mana kau mengatakan kau itu pengikut Kristus? Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Di mana Yesus mengatakan datang untuk kamu? Di mana? Tidak ada hak bicara begitu. Ini Yesus mengatakan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ente siapa? Kok bisa dipercaya itu? Kok bisa dipercaya? Anda yang percaya Tuyul. Anda yang harus percaya, bukan saya. Sakuti 1 Korintus 8:6 Anda tidak percaya. Nah, itu aku harus tanya. Roh apa yang merasuki Yesus? Begitu. Roh apa yang merasuki Paulus? Karena itu doktrin Paulus. Sementara Matius 15 nomor 24 itu pengakuan Yesus. Berdasarkan penyelidikan orang yang menuliskan buku Matius. Meskipun yang menulisnya bukan Matius. Ayo. Sekarang saya tanya bisa Anda mengikuti Alkitab ya, tapi di sisi lain Anda menjatuhkan Alkitab juga. Pola pikir semacam apa itu ya? Lucu orang ini. Lucu orang ini. Saya berbicara berdasarkan dalil. Ketika saya mengatakan, dengarkan saya makanya. Pakai otakmu makanya. Tadi saya mengatakan menjatuhkan lawan terus. Dengarkan saya. Pasang otakmu makanya. Kau jangan cuma menggunakan dogma. Tadi saya mengatakan dengarkan saya. Pakai otak mendengarkan. Jangan Anda cuma menggunakan mulut besar. Pakai otak. Oke, saya mengatakan tentang Yohanes, bukan Yohanes yang menulis kitab. Kutunjukkan dalilnya. Yohanes 21 nomor 24 25. Matius bukan juga murid Yesus yang menulis. Buktinya Matius 9 nomor 9. Data kan? Wajar kalau saya mengatakan itu. Anda kutip. Kenapa Anda kutip? Kalau saya kutip untuk menyadarkan ente. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan wewenang Anda. Kok bagaimana memang bukan wewenang saya, tapi kita lagi sedang berdiskusi. Iya, makanya tinggal percaya atau tidak, believe it or not. Kok kata penok? Believe it or not. Kau minum aja kingker nanti ku kirimkan supaya kau tahu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Anda sebagai pengikut, Yesus tidak memiliki pengikut di luar Yahudi. Ngerti ente? Ngerti? Sedangkan orang yang bertemu dengan Yesus aja dibilang sama Yesus itu adalah guguk. Apalagi ente yang suka makan guguk. Kau bisa percaya itu? Dari mana Anda tahu itu? Itu tertulis dalam Matius 15. Dari baca Alkitab kan Anda tahu. Itu tertulis dari Matius 24 juga ada. Ayo. Kok bisa Anda percaya dengan ayat itu? Saya tidak mengatakan saya sedang percaya. Aku hantam juga nanti kau dengan sepatu di muka kau ya. Saya tidak mengatakan saya percaya. Saya mengatakan kepadamu itu Bibelmu mengatakan itu, Tuyul. Aneh kali kau. Aneh kau ini.
Apakah ketika saya membaca sebuah buku, maka saya membacanya, wajib saya percaya kepada buku itu? Kulempar juga pakai sepatu untuk Iya, orang kalau ini. percaya jangan menjatuhkan kitab yang satu lagi. Itu loh Apa sih ya? maksudnya. Saya membacakan, saya menjelaskan apa yang tertulis di Masih enakan Bang kitabmu. Gotu loh. Bang Gotu tidak Oh menjatuhkan. memang, saya ini pelatih, saya pelatih prajurit. Yohanes. Jadi kalau prajuritnya dongok, pasti kutampar pakai sepatu. Kalau sudah tuyul kayak kau. Udah dibilang, udah jelas-jelas dibilang. Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Coba kau tunjukkan kepada saya, Yesus mengaku, aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ada dalilnya? Ke perpustakaan kan? Ke perpustakaan. Akal mau dilawan dengan dogma, bagaimana bisa? Tidak bisa kau lawan dogma yang kau bawa itu. Kau mau menghadapi orang yang menggunakan akal, nggak bisa. Nggak cocok. Anda cocoknya di sekolah minggu. Anak-anak mari duduk berbaris, tangan di atas dada, di depan dada, mari kita bernyanyi. Ikuti Bapak ya. Nah, itu cocok. Kamu cocok di situ. Tapi kalau di depan umum seperti ini, dogma itu tidak bisa kamu pakai dalam dunia diskusi. Ngerti kau? Anak-anak, mari kita mendekap tangan untuk memuji kepada Tuhan Yesus. Nah, itu cocok. Di sekolah minggu boleh. Tapi kalau di sini nggak bisa, Bung. Kamu harus melepaskan dogmamu. Kau bertanggung jawab. Ini loh, Bang Jumat. Kalau saya kutipkan nanti kisah para rasul 1 ayat 8 bahwa Injil itu harus berlaku seluruh dunia, nanti kamu bilang Lukas itu siapa? Silakan aja Anda beritakan Injil kepada seluruh dunia. Tapi Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan ke seluruh dunia? Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil yang mana? Apakah Yesus ini nggak ngerti ini Injil dia apa mulai dia Injil itu maksudnya Evangelium loh. mulai dia Bukan Injil menurut pengertian. mulai ngaco lagi. Parah, ya. Mulai ngaco. Tadi sudah bagus, mulai ngaco lagi. Apakah Yesus dengar. Di dalam Lukas 1 nomor 8 itu yang Yesus maksud Injil kan? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus mengenal Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Itu catatan mengenai kabar baik. Mama. Jangan bawa pahammu memahami istilah orang. Kalau Ya. kamu mengajarkan Injil dan Kristus tentang maksudnya dengar. baik. Kalau Anda mengatakan evangelion, berarti itu berbicara mengenai Kaisar Agustus. Berarti apa yang kacau balau ya. kacau balau karena ilmu minim, tuyul. Diajarin juga. Markus 1 nomor 14 Yesus mengajarkan Injil Allah. Apakah Injil Allah dan Injil Lukas itu sama? Hei. Apakah Injil Allah dan Injil Markus itu sama? Injil Markus maksudnya Injil yang diceritakan yang ditulis oleh Markus, bukan Markus. Sementara Yesus tidak mengajarkan Injil yang ditulis Markus. Itulah yang kau beritakan, Cak Ayu. La haula wala quwata illa billah. Dari situ aja sudah berbeda sudut pandang pengertian. Yesusnya yang menjadi patron. Kabar baik. Yesus saudara Sude, bukan Injilmu yang menjadi patron. Jangan paksakan pahammu kepada saya. Yesusnya yang harus menjadi patron, bukan pahammu. Yesus mengajarkan Injil Allah. Sekarang saya tanya sama saudara, Injil Allah yang dimaksud Yesus itu, Injil Allah yang dimaksud Yesus itu yang mana? Dia sendiri bahwa dari Allah ada datang keselamatan, itulah Injil. Oke, baik. Saya ikutin iramamu nih yang tidak punya warna. Injil Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Mari kita beritakan. Oke. Mari kita beritakan Injil Allah ini ke seluruh penjuru bumi. Apa kata Yesus tentang dirinya? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Dia arsala, utusan rasul. Nah, dia rasul. Berarti kita diperintahkan untuk memberitakan ke dunia bahwa Yesus itu adalah rasul. Betul? Ya, betul. Oke, baik. Tepuk tangan. Udah selesai. Kok selesai? Loh, kan cuma rasul. Tidak berhenti di situ. Apa? Di mana Yesus mengatakan lebih dari itu? Baca Wahyu 22 ayat 13. Wahyu. Kamu penyakitnya menjatuhkan ini kan penulis. Yesus ini mau dipercaya sebagai rasul atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Dia itu nabi, utusan, rasul, semua diborong, anak Allah. Yesusnya yang harus mengatakan, bukan ente. Jangan kau ngarang bebas. Yesus. Saya tanya,
Juma percaya nggak dengan ucapan Yesus Yohanes 10 ayat 36? Saya percaya. Baca. Yohanes berapa? 10 ayat 36. Yohanes 10 nomor 36. Ya, saya percaya, betul. Tapi ingat, ulangi membaca dari 34. Coba baca. Nanti baca juga Markus 14 ayat 6. Tunggu. Anda mundur di 34-nya. Anda yang baca. Saya baca 36-nya, Anda baca 34-nya. 34 dan 35 Anda baca, saya 36-nya. Ayo, silakan. Anda dulu, karena 34 dulu baru sampai ke 36. Silakan. Ayo. Ayo. Hayo, 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 hayo. Baca 1, 2, 3. Malah ke perpustakaan kucluk. Disuruh baca malah lari ke perpustakaan. Kaget kamu, kaget. Ternyata yang saya hadapi ini pendetanya pendeta. Kaget. Sadar kau? Sadar? Sok kali. Sadar. Mampus. Oh, ternyata di 34-nya, 35-nya rontoklah 36-nya. Ditertawakan orang ente. Aduh, parah kali orang ini. Makanya mendengarkan, Bung. Saya suara keras itu untuk mendidik. Ya, untuk menggembleng roh yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Karena hanya roh jahat yang mengajarkan orang mempraktikkan seperti yang dipraktikkan oleh siapa? Orang gila yang Bisa ada di Markus 5. 34-35-nya. Ya justru itu tugasmu. Silakan. Yaudah, ini saya bacakan ya. Ya, silakan. Ke perpustakaan lagi dia. Mana ceritanya ini? Bang Andi. Bang Andi punya daun sirih nggak? Adanya daun singkong gua. Daun sirih ada nggak? Daun singkong aja. Rendam air, Itu udah kasih kebaca. garam sedikit. Ya, Bang, Anda mau baca kami gak dengar. Kok nggak dengar? Ya lu Iya, pakai kamu dupais. sebelah. Gua pakai dupais 1 yang nggak bisa kebaca, bro. Gak dengar kami kok ngomong Katanya apa. tadi saya suruh bacakan Yohanes 10 ayat 34, 35. Iya, kami gak dengar. Sebaiknya kau siapkan Bible yang Coba. berbentuk. Bang Sugi Pak De, bacakan. Bang Sugi, ngerokok Pak De kan lalu Pak De bacakan. peringatan Pak De. Kalau kamu masuk ke aplikasi lain, suaramu nggak dengar, bos. Makanya Bible itu ada di kepala gitu loh. Ya udah, Bukankah makanya Bang ada Sugi tertulis di bacakan. dalam Bang kitab Sugi. Taurat kamu? Dengar. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Jikalau kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Tuh bunyinya. Ya. Nih ya, saya Islam Terus? udah hafal Bible, kau nggak hafal gimana? Sekarang ayat 36-nya. apa? Musa juga Coba, disebut Bang. Elohim. Ayo. Bang Sugi baca. Katanya suara saya tadi nggak terdengar. Aduh, kok dihapus? Pak Adela tadi tuh gara-gara smoking Bang Juma kena lagi. Kata siapa yang bisa baca? Orang kena bacain, ST bacain. Aku lagi ngerekam Bang Andi. Oh, apa dibacain bro? Gue bantu lo. Yohanes Apa? 10 ayat 36. Oh yang Yang tadi Bang Juma bilang harus dibaca ayat 34, 35-nya. Ya apa? Gue bacain.